Anas alladzi yuwaswisu udun linnas minadin nasiwanas. Membuat mereka nyaman itu juga beda-beda gitu. Kalau Zahra nggak bisa dikasih tahu yang terus itu dia nggak bisa. Gitu. Jadi pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Kalau Zahra ini harus begitu. Kalau Amer, kalau Amer masih bisa agak sedikit ditegasin karena kalau kita Apa rahasia sukses Masyita, gadis tunanetra menjadi hafiz cilik? Putus dari Wilona, Stefan William mesra dengan Cut Meriska. Seperti apa gaya berpuasa penyanyi religi Harris J di kota London? Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari bibir mungil gadis cilik itu terdengar nyaring, menelusup ke relung kalbu para pendengarnya. Mereka terhipnotis dan tanpa terasa, lelehan air mata mengalir deras. Semua takzim dan tak percaya, hafiz cilik bernama Masyita itu penyandang tunanetra, buta sejak balita. Sungguh sebuah fenomena yang menakjubkan dan mengguncangkan kalbu. Pernah mengeluh? Tidak pernah. Biasa. Butuh kesabaran. Ya. Ya Allah, sembuhkanlah mata aku ya Allah. Mama, Iya. aku mau mataku melihat ya Allah. Iya, insya Allah nanti nak. Mungkin dia tidak bisa melihat, ada kekurangan tidak bisa melihat, tapi dia punya kelebihan mendengar. Kelebihannya itu digantikan oleh yang tidak sempurna. Masyita lahir kurang normal dengan berat hanya 1 kilogram dan jelang usia 2 tahun, indera penglihatannya memburuk. Sejak itu, siswa kelas 2 SLBA Makassar ini banyak menghafal Al-Quran hingga kini di usia 8 tahun ia menguasai belasan juz. Sayang, langkah Masyita di ajang Hafiz Indonesia harus terhenti. Tetapi Masyita tetap menginspirasi dengan ketidakbutaannya pada ayat-ayat suci. itu luar biasa usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah itu kita lebih sekarang ini yuk sama-sama yuk kita kerjasama untuk mendidik anak-anak kita gitu. Dari nol kita juga belajar. Melihat mereka luar biasa, suatu kebanggaan. Saya bukan orang tuanya aja ikut bangga ya, apalagi orang tuanya. Bocah ajaib penghafal Quran yang mengguncangkan dunia tidak hanya Masyita, tetapi ada juga hafiz cilik, Musa Laodi asal Indonesia, dan Jihad Al-Maliki asal Madinah. Musa hafal 30 juz Quran di usia 5,5 tahun, dan baru April kemarin di usia 7 tahun, ia berhasil menjadi juara ketiga Olimpiade Al-Quran di Mesir. Sementara Jihad Al-Maliki lebih menakjubkan lagi. Seperti Masyita, Jihad juga penyandang tunanetra, tetapi ia hafal seluruh juz Quran dan seluruh hadis hingga diganjar gelar mulia Syekh Jihad. Musa Laudi Abu Hanafi min Indonesia. Yauma nad'u kulla unasin biimami. Ini kebanggaan buat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang cukup banyak umat Islamnya. 2014 juga dia dikirim ke Mekah untuk mengikuti lomba Hafiz Al-Quran tingkat internasional. Saat itu dia juara 12 karena kefasihan ngomongnya masih minim karena dia kan cadel, ompong. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر عن الشيخين. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. الذي بعده. أبي ذر. اللي بعده. أبي هريرة. اللي بعده. أنس. Musa, Masyita, Jihad, dan para bocah ajaib tidak lahir dari kekosongan dan tanpa campur tangan orang tua. Inilah yang dipahami dan kini dipraktekkan oleh Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati pada 4 orang anak mereka.
Kia mau ngaji? Adik Kia? Oh iya, ngaji gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, sholat. Allah. Jadi setiap hari dicekokin ayat sama bubur. Setelah bubur ayat surat ya, ibunya yang selalu mendampingi setiap harinya. Si kecil Azara Azila yang baru genap 4 tahun paling menonjol dibanding saudaranya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Membuat mereka nyaman itu juga beda-beda gitu. Kalau Zahra nggak bisa dikasih tahu yang terus itu dia nggak bisa gitu. Jadi Pelan-pelan. harus pelan-pelan. Kalau Zahra ini harus begitu. Kalau Pelan tapi Amer, tegas harusnya. kalau Amer masih bisa agak sedikit ditegasin karena kalau kita pelan dia nggak akan masuk. Jadi emang rupa-rupa. Karomah itu sederhana namun butuh perjuangan. Seperti para hafiz cilik yang melafazkan ayat-ayat suci di luar nalar biasa. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari pasangan Dausmini Siti Haryani serta Stefan William dan Natasha Wilona. Hubungan Daus Ani dan Stefan Wilona dipastikan sudah usai. Lalu benarkah Cut Meriska merebut Stefan dari Wilona? Lalu mengapa Siti Haryani meninggalkan Dausmini? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Teka-teki kandasnya hubungan asmara dua pasangan kekasih, Stefan William dan Natasha Wilona, serta komedian Dausmini dengan gadis soleha Siti Haryani kini terkuak. Keduanya ternyata menyisakan cerita yang sama-sama mengejutkan soal hadirnya cinta yang lain. Yang paling mengejutkan, perpisahan duet bintang serial anak jalanan Stefan dan Wilona ternyata berimbas pada Cut Meriska. Di luar perkiraan banyak pihak, Cika kini dituding sebagai si gadis Hello Kitty yang bermain di balik kandasnya kisah cinta paling diidamkan oleh para kawula muda itu. Tudingan itu makin kuat setelah kemarin Cika dipergoki romantis digoda oleh Stefan William. Apa sih? Nggak bohong. Karena aku nggak suka yang cowok pecicilan, yang kalem aku senangnya. Hubungan antara Wilona dan Stefan saat ini biasa-biasa aja. Boleh kasih tahu apa makna biasa-biasa saja itu? Itu cari tahu sendiri. Kalau aku sih orangnya apa adanya aja, dan aku juga nggak pernah sengaja memancing di air keruh. Misalnya di saat seperti ini malah pergi sama cowok lain, berdua foto sama cowok lain juga nggak pernah. Anehnya kemesraan ini kontras sekali jika dibandingkan dengan saat Stefan masih bersama Wilona. Jangankan romantis, untuk duduk bersebelahan dengan Cika pun Stefan enggan. Wish you all the best. Gue di tengah dong kalau mau lewat. Aja.
Steven sini, gue mau ngomong sama lu. Steven gak takut ada gue, sumpah. Tinggal lagi gue sama dia.